Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim ya fattah ya alim amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para asatidz, para hujjaj, para bapak-bapak, kong-kong ya, kong aji semuanya, para hadirin, para bapak, ibu-ibu yang di dalam, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya, ada guru kita Al-Hadi Abdurrahman bin Yahya Al-Qab, Habib Abdurrahman bin Ali Al-Qab, Habib Mustafa Al-Qab, Habib Mahdar Al-Qab, Habib Ali Al-Qab, dan para habaib yang begitu banyak. Alhamdulillah berkah di kampung. Dan juga para asatidz, wabil khusus guru mulia kita Ustaz Mufid Rilani, Ustaz Sanamin, Ustaz Wargano, Ustaz Sarman PJ, Ustaz Darman, Ustaz Tonto, dan para asatidz yang lainnya. Wabil khusus juga Bapak Haji Mus, Bapak RW Yasin, Bapak Mul, Bapak Tara, Bapak Apong, dan juga Bapak RT Narudi, dan juga tidak lupa segenap pemuda Yaijab, segenap jamaah Madrasah Al-Musyawarah, wabil khusus ya, dan juga orang tua kita ya, jangan salah ya, yang kita doakan sehat walafiat, panjang umur ya, amin ya rabbal. Dan juga tidak lupa serta dan hormat al-kabir kepada khadimul majlis, guru kita yang masya Allah ya, Ustaz Sufriyadi beserta ayahanda Bapak Mulkadib beserta keluarga besarnya, yang kita doakan beliau beserta keluarga besarnya sehat wal afiat, sehat wal afiat, kurang kencang akhirnya, sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan juga ada guru kita Ustaz Muammar, ada Ustaz Roni, dan para asatidz yang lainnya, para sesepuh yang tadi tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, yang kita doakan mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pulang bawa berkah, amin. Mudah-mudahan kita pulang bawa berkah, amin. Enakan mana sama tadi? Yang ini? Yang ini? Apa yang ini, Bu? Yang ini? Oh iya udah. Tapi kata mah enakan soto ya. Mudah-mudahan kita berkah ini majlis pulang bawa berkah, amin. Dimudahkan segala urusan-urusan kita, amin. Dilunasi utang-utang kita, amin. Dikabulkan segala hajat-hajat kita, amin ya rabbal. Alhamdulillah, ini hawanya ada panas Bu ya. Di dalam panas nggak Bu? Panas. Beliin AC. Panas ya. Insya Allah.
panas kita sebentar di ini majelis, mudah-mudahan nanti kita nggak bakal merasakan panas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin Bu ya. Ini Habib nggak mau lama-lama dah, bentar ya, panas. Dikit yang insyaallah barokah ya. Kalau mu'allif wal musannif Sayyidil Habib Hasan Al-Kamil nafa'allahu wa nafa'ana bi ulumil fidarain. Kita lanjutin seperti biasa Habib silaturahmi ke tempat ini ya. Karena kalau disebut ngajar masih banyak yang lebih alim. Cuma silaturahmi ini biar berkah, kita ngaji dikit gitu. Cukup di berbagai tempat kita kadang kalau duduk ngomongin orang. Betul. Yang dibicarakan dunia terus. Padahal dunia ini tempat yang gak lama kita tinggal di sini. Betul nggak? Iya kan? Nggak ada. Di antara kita yang pasti hidup selamanya nggak ada. Kita bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah mati kita tinggal di kuburan sendirian. Nggak ada yang nemenin kita. Tapi alhamdulillah ini malam kok kita baca maulid, di saat kita baca sholawat, kita bisa ingat mati. Kita dapat pahala yang begitu besar. Kita dapat ilmu ya, makanya kita ngaji ya dikit yang mudah-mudahan manfaat buat kita. Amin ya rabbal. Kita terusin masih tentang wudhu ya, di awal-awal ya. Sunanul wudhu ya. Sunan jamak dari sunnah ya. Sunnah wudhu ya. Sunanul wudhu'i katsiratun. Sunnah wudhu toh ya. Bang, woi. Toh apa nih ketok-ketok katanya? Dengkul ya? Kokong. Lihat. Sunnah wudhu ada banyak. Awsalaha ba'dhum ila 70. Bahkan sebagian ulama ada yang sampai menulis 70 sunnah dalam wudhu. 70, bayangin bang. Nah kita ngamalin berapa doang? Sunnah bukan rukun, bukan sunnah. Ada 70, bayangin. Ada yang sampai nulis sampai 70 sunnah dalam wudhu. Wa minha, makanya nggak disebutin semuanya nih. Kalau 70, ya dalam kitab yang panjang disebutkan. Di antaranya al-awwalu, yang pertama as-sunan allati qabla ghaslil wajhi. Sunnah sebelum membasuh muka. Karena memang rukun ya, setelah niat dan dibarengi niat. Yang pertama kita basuh adalah muka. Orang wudu kok ya enggak basuh muka, batal wudunya. Orang wudu enggak basuh muka, batal wudunya. Enggak sah wudunya. Kenapa? Karena muka adalah rukun, termasuk rukun wudu. Jadi ada sunnah yang mesti kita lakukan kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad sebelum membasuh muka. Apa aja, Beb? Yang pertama ya, dengerin nih baik-baik kupingnya ya, biar hafal gitu ya. At-talaffuzu bi niyyati sunnanil wudu'i fa yaqulu nawaitu sunnanal wudu'. Kita ngucapin niat sunnah wudu. Kita ngomong begini nih, nawaitu sunnanal wudu'. Pakai bahasa Indonesia, saya niat melakukan sunnah wudu. Pakai bahasa Sunda bagaimana? Boleh. Itu orang Jati Baru, orang Rawajati dulunya, orang Betawi, pakai bahasa Betawi. Buat niat sunnah wudu, nggak apa-apa. Mau ngapain? Jadi nggak apa-apa. Kalau mau pakai bahasa Arab, lebih bagus. Bahasa Arab, bahasa paling mulia. Nawaitu sunnanal wudu. Kita ngucapin begitu kok sunnah ya. Ini kita jarang ngamalin nih. Malam ini kita tahu ya. Malam ini kita tahu ya. Yang kedua, at-tasmiyatu wa ta'awudhu. Atau at-ta'awudhu wa tasmiyatu. Boleh dibalik. Baca ta'awud, kemudian baca bismillah. Tahu ta'awud? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca nggak kalau mau wudu? Habib, saya wudunya di kolamnya dalam WC. Apa ada WC-nya gimana, Habib? Maka baca ta'awudnya, baca bismillahnya cukup di dalam hati. Tetap susah. Kamu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Karena kita lagi wudu juga digodain sama setan. Setan ini paling gak demen, apalagi sekarang setan gede-gede deh. Ya, jenderal maksudnya, tapi dia kurus. Ini setan lagi kurus dia nih. Ntar kalau keluar majelis, emak-emak merumpil lagi, yang bapak-bapak. Misalnya maksiat lagi, mudah-mudahan gak ada yang maksiat ya. Gemuk lagi setan. Lompongan nih ngaji, waduh, gitu, gue mau sholat dah. Besok agak sholat lagi, gemuk lagi setan nih. Pokoknya intinya setan itu paling gak demen sama manusia tak. Dia paling benci sama Habib, paling benci sama Kiai. Ya apa caranya Kiai itu matinya suul khotimah? Ya apa caranya begitu? Kalau yang mabuk-mabuk, kalau yang kerjaan kagak sholat, yang begitu dikerjain sama setan, udah biarin aja. Emang udah belangsak gitu ya. Tapi kalau yang lempeng-lempeng kayak kita begini nih, ini digoda sama setan. Ya apa caranya bulan depan gak ngaji? Ya apa caranya bulan depan yang awalnya saling mencintai, saling membenci? Itu perjalanan setan, gitu ya. Makanya wudu juga disunahkan baca bismillah. Wa aqalluha bismillah. Paling sedikit bismillah. Wa aqalluha paling sempurnanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayah. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau daripada setan yang terkutuk, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, aku berdoa kepada Engkau dari bisikan setan, dan aku berdoa kepada Engkau, ya Allah, dari kedatangan setan. Ya. Jadi kita minta perlindungan sama Allah. Kita menyebut nama Allah, kita membesarkan nama Allah. Biar apa? Biar kita terjaga dari godaan setan. Ya kan kadang ada tuh ya mobil yang terkadang kacanya itu anti peluru. Ada biasanya mobil-mobil presiden. Ada anti rudal. Jadi kalau ada rudal itu bisa diserang balik, nggak mungkin rudal itu kena mobil itu. Itu bisa. Penjagaannya begitu hebat. Karena kita ini udah ngerti penjagaan. Apa penjagaan? Itu tadi ta'awud sama bismillah. Jangan sampai lupa. Kalau mobil secanggih gimana pun bisa saja error mesin, hancur mobilnya. Tapi kalau kita minta penjagaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun godaannya, sehebat apapun setan jenisnya, nggak bisa dia menggoda kita. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu, ini bukan kiai, bukan ustaz, kemana-mana nggak mau baca bismillah, kemana-mana nggak mau baca ta'awud, maka jangan salahkan kalau kenapa-napa, ya bang ya. Ya duduk kita baca bismillah, mau minum nih, baca bismillah. Misalnya ada orang jahil sama kita, yang perempuan dikasih obat bius. Misal, tapi karena baca bismillah, obat bius nggak ngefek. Kenapa? Dijaga sama Allah. Maka dawamin ya, baca bismillah dan dawamin. Jadi dalam wudu juga sunnah baca ta'awud, baca bismillah ya. Kemudian yang ketiga, as-siwak ya. Itu aja. Yang ketiga siwak ya. Gosok gigi. Yang ketiga siwak ya. Gosok gigi ya. Ini siwak ya. Kayak kayu arok yang paling utama ya.
Wa yusannu an yakuna minal araq. Udah sebetulnya kamar kalau kita kampung ini. Datang orang dia pakai rombongan nih datangnya. Kondangan biasa. Jadi sunnahnya siwak itu dengan menggunakan kayu arok ya, walaupun mau wudhu. Jadi siapin di kamar mandi kayu arok. Tapi kalau ibu pakai sikat gigi, pakai odol tidak apa-apa. Yang penting sebelum wudhu sikat gigi, ya, sikat gigi di dalam mengamalkan sunnah wudhu. Jadi sebelum wudhu sikat gigi sunnah. Jadi yang paling utama pakai kayu arok. Yang kedua wa munadda bil ma', ini kayak kita. Siwak yang dibasahi dengan air. Ya termasuk sikat gigi kan dibasahi dengan air gitu ya. Ada kumur-kumur ya termasuk kan kita kiasin begitu ya. Kemudian wabil yadil yumna dengan tangan kanan. Kalau siwak gosok gigi pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Wa du'a indahu, baca doa ketika siwak. Nah, ini jangan banget kita ngamalin ya. Allahumma bayyin bihi asnani wa syuddad bihi litati wa thabbit bihi lahati wa barik fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya, putihkan gigi-gigi saya. Giginya kuning udah terlanjur, ya udah doa aja udah ya. Ya Allah putihin gigi saya, kuatin gusi saya. Thabbit, tetapkan ya Allah ya dengan bersiwak langit-langitnya ya, namanya langit-langit ya bahasa Indonesianya. Wa barik fihi, berkahi untuk saya dalam bersiwak. Wa athibni alaihi, ya Allah berikan pahala daripada bersiwak ya. Wahidat yang maha berbelas kasih ya. Baca doa ya. Jangan lupa ya. Jangan kalau orang butuh siwak dulu, jangan. Habib saya nggak bawa ini, saya nggak bawa odol, saya nggak bawa sikat gigi. Ujung sorban pakai, ujung baju pakai, ya. Gosok gigi, ya. Sunnah. Yang keempat, ghuslul kaffain, ya. Membasuh kedua tangan. Sebelum kita wudu, ya. Sebelum kita basuh muka, maka cuci dulu kedua tangan kita. Ini sunnah. Seperti yang mana kita wudu, sebelumnya kita basuh kedua tangan. Ini sunnah. Sampai mana bin ilal ku'ain, sampai apa namanya ini? Pergelangan deh. Pergelangan tangan. Wa yusannu ghusluhuma ma'an, disunnahkan membasuhnya barengan. Ada orang basuhnya atu-atu nih, yang kanan dulu baru yang kiri. Boleh. Cuma paling utamanya sunnahnya basuhnya barengan. Ya, ketika basuh kita nyalain keran, basuh nih tangan, kedua tangan kita, kedua telapak tangan kita barengan, ya. Itu sunnah. Wa yaqulu indahu, dan disunnahkan membaca doa ya ketika membasuh kedua telapak tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyuqi wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, saya minta kepada Engkau al-yumna, keberuntungan, kebaikan, hoki ya, al-yumna ya. Wal barakah, keberkahan. Wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada keburukan, kejelekan dan juga kebinasaan. Nah, ini jarang kita baca juga ya. Ya, ini ada rekaman bisa dibaca, dihafalin nanti ya. Jarang kita ngamalin ya. Apalagi ada bola, ini lagi lapar, udah jasa ya. Wudunya cepat, salatnya cepat ya. Pengen surganya Firdaus, hebat kan. Yang kelima, terakhir ya, kita nggak baca semuanya, minta maaf ya. Karena memang banyak, sedikit dan insya Allah barokah ya. Sedikit kita baca dan kita ya. Tapi sunnah sebelum membasuh muka saja ya. Al-madmadah wal istinsyaq. Madmadah, kumur-kumur. Istinsyaq, masukin air ke dalam hidung. Sini ada nih. Ta'riful madmadah ya idkhalul ma' ila al-fam. Masukin air ke mulut. Wa takunu bil yadil yumna, dan pakai tangan kanan. Ya.
Wa yaqulu indaha, dan mengucapkan doa ketika masukin air ke mulut, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli thabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tolong ini mulut, tolong biar gampang ya untuk baca Al-Quran, biar banyak untuk mengingat Engkau ya Allah. Dan tetapkan mulut ini ya Allah, mulut saya ini untuk mengucapkan kata-kata yang tetap di dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Ya, kita minta doa Allah. Jadi mulut ini biar gak dipakai buat ngomongin orang, buat menghina orang, buat menggunjing orang. Gitu-gitu apa Allah Subhanahu. Kemudian istinsyak. Apa istinsyak? Idkhalul ma' ilal anfi. Masukin air, bukan begini, bukan. Air diambil begini, bukan. Tapi masukin air ke dalam itu. Wa yakunu bil yadil yumna, juga pakai tangan kanan. Terkadang ada orang yang dia ngambil air, ya, kumur-kumur dan langsung dihirup. Ya, itu juga nggak apa-apa. Kadang ada juga yang satu-satu. Ya, buat kumur-kumur satu, buat hirup juga satu. Ya, tiga kali. Jadi ya, itu juga nggak apa-apa. Ya. Jadi sebenarnya yang sunnah itu masukin air kok, bukan diginiin itu, bukan. Tapi air masukin. Ya, paham? Ya. Wa yaqulu bila dulumnya pakai tangan kanan. Wa yaqulu indahu, dan disunnahkan baca doa ketika istinsyak, Allahumma arifni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ini hidung kasih ya Allah, biar nyium surga ya Allah, biar nyium harumnya surga ya Allah, dan Engkau ridha ya Allah kepada saya ya Allah. Itu doanya begitu ya. Kemudian juga mubalaghah fi himma li ghairi sa'id. Sunnah dalam kumur-kumur amma istinsyak mubalaghah. Mubalaghah apa artinya? Berlebihan. Kumur-kumur itu yang bersih. Gitu ya. Masukin air ke hidung berlebihan ya, kalau bisa sampai sini nih, ya. Dia belum alma ila aqsal hanak wa wajhil asnan waladat. Ya, kalau kumur-kumur sampai ujung apa namanya nih? Ujung apa namanya? Bahasa kita kerongkongan nih. Dan sisi gigi ya. Dan juga gusi sampai pojok-pojoknya begitu. Itu sunnah ya, bukan lebay, bukan wah lebay itu kumur-kumur lebay. Bukan, itu sunnah ya. Dan juga istinsyak ya. An yusidal ma bin nafas ilal khisum, dengan satu nafas sekiranya air itu naik sampai sini nih. Sampai ke ujung hidung ya. Ini sunnah, tapi ingat untuk orang yang tidak puasa. Tapi untuk orang yang puasa mubalaghah nggak sunnah, jangan. Udah biasa aja, sampai sini aja. Kenapa? Karena kalau mubalaghah masuk batal puasa. Mubalaghah dalam madmadah, ketelan, ya ketelan dah, batal ketelan. Makanya sunnah ini untuk orang yang tidak puasa. Untuk orang puasa nggak sunnah. Mubalaghah ya, istinsyak tetap sunnah. Yang ketujuh terakhir adalah istinthar ya. Apa istinthar? Ikhrajul ma' minal anfi, mengeluarkan air dari hidung. Habis istinthar ya istinthar. Ya. Gitu ya. Wa yasanu an yakuna bi yadil yusra. Kalau istinthar ya disunnahkan pakai tangan kiri. Ya, masukin pakai tangan kanan, ngeluarin pakai tangan kiri. Wa yaqulu indahu, dan baca doa ketika istinthar ya, ketika mengeluarkan air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id, dari Allah aku berlindung kepada Engkau dari baunya neraka dan tempat yang buruk. Tempat apa yang buruk? Neraka ya. Yang terakhir at-taflid bil madha ya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Itu sunnah ya. Allah taala alam. Sholat ya, cukup ya, sedikit ya, insyaallah barokah ya. Ini udah jam 9:30, ibu-ibu udah wayanya pasang kuda-kuda. Udah ngantuk bu ya, apalagi panas terus terang nih. Tapi nggak tega, ini panas banget ya. Ada kipas nggak sana bu? Ada berapa kipas di dalam?
Ada berapa Bu? Hitung Bu. Satu. Besok beli ini ya. Biar 20 kumpul ya. Masya Allah ya. Kita baca ya. Ada pertanyaan nggak ada? Ada pertanyaan nggak, Mas Andri? Kalau alif al-musannif Syekh Al-Bantani apa Allah yunafana bi'al-fikara. Kalau untuk betul wasal Arab tempat gitu ya. Satu lagi yang terakhir dalam bab tunai ya. Dikatakan oleh Imam Syibli, kalau kalian merasakan manisnya perjumpaan, maka kalian pasti tahu pahitnya perpisahan. Jangan buat cewek, jangan, nggak boleh ya. Maksudnya apa? Perjumpaan dengan Allah ya. Orang yang kenal Allah, kalau dia dekat sama Allah, maka dia pasti nyaman. Makanya wajar orang kalau udah kenal Allah nggak kenal sama yang lain. Kalau kita baca manaqib orang-orang soleh, nggak usah yang jauh deh, yang di Indonesia berapa banyak di antara mereka yang mulazim di mihrab. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang hitungan bulan. Pokoknya mereka punya mihrab. Apa mihrab? Tempat mereka khalwat, berduaan asik sama Allah, ibadah, berzikir, ingat Allah. Kemarin tuh yang baru saja di Haulin, Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik segar, gutuk, mangkongnya gutuk, lahirnya di Besuki, bisa. Lahirnya di Situbondo, Besuki, bisa jadi kutub. Maka kita orang Jati Baru bisa jadi kutub kalau kita hatinya bersih, ibadahnya bagus, nggak cengkerek. Tahu cengkerek? Habib Abu Bakar tahu nggak Bu? 15 tahun nggak tanggung-tanggung asik berduaan sama Allah. Untung Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bertawajuh kepada Allah, minta untuk Habib Abu Bakar agar bisa keluar dari khalwatnya. Kalau enggak mungkin bisa 17 tahun. 15 tahun di kamarnya aja asik berduaan dengan Allah. Itu orang kalau sudah kenal Allah Subhanahu. Makanya ada doa nih dari Nabi Muhammad ya. Allahumma rzuqni ladzatan nadhar ila wajhikal karim wa syauq ila liqa'ik. Ya Allah, berikan saya kelezatan dalam memandang wajah-Mu yang mulia ya Allah. Dan berikan saya rasa rindu untuk berjumpa denganmu ya Allah. Ini doanya Nabi Muhammad. Dan yang dibaca oleh orang-orang soleh. Kalau kita menjauh doa begini ya, tiap hari doanya, ya Allah utang banyak ya Allah, ya Allah biar kebayar ya Allah utang saya ya Allah. Itu doanya kita. Ya Allah tetangga udah beli motor Vario ya Allah, saya belum punya ya Allah. Ya Allah berikan rezeki yang limpah biar kebeli motor Vario ya Allah. Ini doanya kita ya. Urusannya dunia, jarang doa urusan akhirat. Satu lagi kita baca, karena ini sudah kemarin sudah kita baca perkara Imam Syibli ya. Bab Thulathi ruya an Nabi, diriwayatkan dari Nabi annahu qala, Nabi Muhammad bersabda, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man tawadda'a li ghaniyyin bi ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Siapa orang di pagi hari, dakhala di waktu subah, dia mengeluh, dia curhat sama orang. Kita banget dah, kita banget dah, kita akuin kok kagak itu kita banget dah. Siapa orang di pagi hari mengeluh kepada orang, ya mau temennya kek, mau anaknya kek, mau orang deh, bukan orang-orang sawah.
tentang kesempitan kehidupan, dari kesulitan hidup. Puyeng kepala gua, utang banyak, anak belum makan, mau anak mau kawin, mau emak minta duit. Nah, dengerin nih ya, dia yang suka begini nih, dengerin nih. Ini Nabi yang bersabda, bukan Habib yang ngomong. Sadaqah Rasul. Faka'an nama yashkur rabbahu, maka seakan-akan dia mengeluh kepada Allah. Ya. Jadi Bu, Pak, ya, jangan ngeluh sama orang. Bahasanya begitu deh tuh. Ngeluh sama Allah. Karena kalau kita ngeluh sama Allah, fa innaha min jumlatil doa, itu doa. Ya Allah, saya sehari ini belum dapat duit, ya Allah. Anak daftar ulang sekolah, ya Allah. 1 juta lagi, ya Allah. Anak saya, ya Allah, yang nomor 3 pengen kawin, ya Allah. Yang nomor 5 mau sekolah, saya nggak ada duit, ya Allah. Itu ketawa, ya. Mana yang di pondok minta kirimin duit 2 juta. Saya lagi nggak ada, ya Allah. Itu kan curhat sama Allah. Bagus nggak? Bagus. Allah tahu kebutuhan kita, ngomong. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Pasti diberi sama Allah. Nah kita kalau curhat sama orang, bah, uyung kalau gua utang banyak, didengerin doang. Betul. Kan semua udah bahas tuh bisa jadi ya. Kalau nggak salah ngomong gitu kan. Didengerin doang, ditolongin kagak? Nah kagak. Gua juga sebuyang bang. Kalau ngomong lo mau lu. Mau buat mangga, buyang ke gua lu lagi enak kayak. Lupa sama gua. Betul. Jadi curhat sama Allah ya. Wa man asfali umuri dunya hazinan faqad asla sakhitan 'ala Allah. Dan barang siapa orang di pagi hari ya, kepada urusan-urusan dunia dia sedih, susah, faqad asla sakhitan 'ala Allah, maka dia di pagi hari sudah membuat Allah marah. Ya. Atau dia telah marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang di pagi hari sumpek gara-gara urusan dunia ini. Kita banget kan? Sering kita merasa sumpek urusan dunia, kalau di pagi ngelamun ya. Bang, lu kenapa bang? Kopi yang dingin gak diminum. Pisang sampai digondol kucing. Lu kenapa? Uyang kepala gua. Dia begitu berarti dia marah sama Allah. Ya, kenapa kok bisa marah dia? Li'annahu lam yarda bi qada'illah wa lam yasbir ala bala'ih. Karena dia enggak sabar, enggak ridha dengan ketentuan Allah. Bang, kita dikasih susah, kita dikasih enggak makan, itu Allah yang menentukan kita, Bang. Kita mesti sabar kalau ada cobaan. Harus terima dengan ketentuan Allah. Emang udah begitu. Nih si Fulan bin Fulan di hari Senin dia bakal mengalami musibah. Emang udah begitu tulisannya. Ya kita sabar, kita nerima. Ya jangan sampai kita nggak nerima. Kalau kita nggak nerima, ya berarti ya kita sudah membuat Allah murka. Ya seperti itu, paham ya kira-kira ya. Paham gak kok? Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, siapa orang yang tawadhu, merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya. Waduh, apa orang kaya ya? Orang kaya nanya, bang mana jalan? Sono. Orang miskin ya, sono. Orang kaya punya hajatannya jam 7, jam 3 pagi udah datang. Orang kaya
Orang miskin ngundang, kagak datang. Ada yang begitu, banyak. Jadi siapa orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kayaannya, maka telah hilang 2/3 ya daripada agamanya. Oh iya gitu. Kita bingung, hati-hati. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kepada orang kaya. Biasa aja. Dia kaya, Allah Maha Kaya. Ya, makanya lebih doain semuanya nih Bapak Ibu jadi orang kaya semuanya. Sehingga kalau orang kaya biasa-biasa saja, jangan lebay. Yang orang kaya kayaknya, kalau orang kaya masalah udah nggak ditegur dah. Tapi orang miskin dicucuk. Masya Allah, jangan gitu ya. Ini hadis sedikit, tapi Masya Allah, ini maknanya luas gitu ya. Dan ini memang kejadian kita ya, sehari-hari begitu ya. Kenapa kalau kita nggak boleh tawadhu sama orang kaya? Dikatakan di sini karena kita boleh mengagungkan seseorang itu karena ilmu saja, atau karena dia orang yang bagus, orang yang baik. Yang lain nggak boleh. Karena harta nggak bisa. Tapi kalau kita memuliakan orang karena hartanya, maka barang tentu kita menghinakan ilmu dan sholat kebaikan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini sedikit yang bisa kita baca dan mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu ya, apalagi status di handphone, jangan. Jauh dari kasar tuh tetangga, masa kecium bagi-bagi gua. Gua liatin ya, lihat jasa. Jangan ya. Status yang bagus-bagus. Dan kalau engkau misalnya mengalami kesulitan, yang tadi Habib katakan, utang banyak, suami lagi dipecat, di PHK, anak kekurangan, ya, artinya kebutuhannya kurang, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan dia. Curhat sama Allah, ya. Duhanya jangan ditinggalin, po. Waqiahnya Nabi sudah katakan, orang yang baca waqiah setiap tahun gak bakal miskin itu orang. Baca tuh surat waqiah. Mau habis asar, ada riwayat habis asar, ada riwayat malam, yang penting dibaca. Itu waqiah enggak agak. Salat duha agak boro-boro salat duha yang wajib ya lewat. Ya. Intinya curhat sama Allah, minta sama Allah, kita kebun gitu. Jangan sampai habis sholat assalamualaikum main HP. Emang sesibuk apa sih? Emang siapa sih yang WA sampai habis sholat aja? Ya, langsung main HP. Ntar baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, baca sholawat, baca istighfar. Doa, ya Allah, saya mohon ya Allah berikan keluasan rezeki kepada saya ya Allah. Baca, ada satu lagi nih ya. Amalin ya, kalau mau amalin jadi orang kaya kan. Baca ya Fatah, ya Rozak, ya Kafi, ya Mu'min. Nah, kemarin kita kasih di Habib Abdurrahman bin Ali, Habib Al-Fitro, ada satu amalan, ini juga amalan yang lazim. Ya kalau pengen kaya baca. Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Kafi, Ya Mu'min, baca 100 kali habis sholat subuh. Apa Tom? Ini kalau kaya biasanya apa? Kalau kaya, kalau mau kaya apa? Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Kafi, Ya Mu'min. Ini kita muji Allah. Ya Fatah, iftah ya Rabb. Ya Rozak, urzuk ya Rabb. Ya, kita muji Allah. Kita minta Allah biar rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tergantung sama orang. Orang paling ngasihnya dikit, betul kan?
Mbok pinjam 30 juta, dikasih paling cuma ya 500.000. Iya kan? Tapi kalau mbok minta sama Allah, minta 1 miliar datang 100 juta. Masalahnya kita nggak pernah minta anak kita, iya kan? Nggak minta sama kita uang jajan, kita nggak kasih. Betul nggak? Ma, saya tadi pengen jajan, ma. Tapi nggak enak minta. Lu kenapa nggak minta? Coba lu minta, gua kasih toh. Makanya minta sama gua, kan gitu. Anak kita aja kalau nggak minta kita nggak kasih. Kita kalau nggak minta sama Allah, gimana Allah mau kasih kok? Minta, makanya ya banyak yang minta, mau jangan minta sama suami. Gajinya suami cuma 2 juta, minta gelang 5 gram. Ngekek itu mah. Suami gajinya cuma 1 juta bang. Nah utang bininya sebulan 5 juta. Ya ribut itu urusannya. Sih ketawa. Betul. Oke, Habib doain jadi orang kaya, gak ada utang dah semuanya, amin. Amin Pok, doain Habib bro. Amin ya Rabbal. Ya, nih Habib ngomong ya, mulai saat ini udah jangan curhat sama orang. Jangan suka minta sama orang, minta sama Allah. Kita punya Allah. Emang kita gak punya Allah? Allah kita cuekin. Sakit hatinya Allah. Kenapa kita cuekin? Kita punya Allah. Minta sama Allah, mau pengen apa? Nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang mustahil. Malam ini mungkin orang paling miskin di Jati Baru, tapi besok kalau Allah katakan kun, kaya, jadi orang paling kaya sejati Baru. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Udah, nggak ada yang susah. Kan sudah sering tuh ya, Habib ceritakan bagaimana ada orang yang sungguh-sungguh dalam membaca satu zikiran yang diajarkan oleh Nabi, dia dapat rezeki yang melimpah. Di antaranya apa ya? Banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi, maha mulia bagi maha agung. Baca. Kalau engkau punya kesulitan, utangnya banyak, tapi jangan utang lagi. Abang, ya, pengen beli motor, mau beli, pengen kawin, duit kagak ada, baca la haula sampai ke pusat ke mulut. Ini beneran. Ini dari Nabi Muhammad. Nah, anak muda kan banyak nih, pengen kawin kagak punya banda ini. Kelihatan apa? Pengen kawin duitnya kagak ada. Banyakin baca tong ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Pernah diceritain dari Auf bin Malik al-Asya'i. Dia punya anak salib lagi ditawan sama orang musyrik, sama orang kafir. Dia ngeluh sama Nabi Muhammad, "Wa tasaddaqila wasbir. Wa amuruka wa iyyaha an tastakbir min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil." Bertakwalah kepada Allah, kita sabar ya. Ente ini sama bini ente banyakin baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Akhirnya dia pulang dia baca kok. Diamalin dan besok langsung diamalin dari Nabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Sambil renungin maknanya la haula. Dia benar-benar bersandar kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata. Sambil nangis-nangis. Illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Besok pagi salimnya udah ada di depan rumah. Bukan hanya ada, tapi sehari ngegiring kambing punya orang kafir. Dulu masih ada zaman peperangan boleh ya, belum gitu ya. Kalau sekarang mau jangan kambing orang yang digiring, jangan ini. Kambing orang main giring-giring aja. Dulu boleh. Jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan. Jadi orang kaya, anaknya bebas, jadi orang kaya. Auf bin Malik al-Asja'i, salah satu sahabat Nabi, berkah dia banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Siapa ya? Siapa? Jadi minta sama Allah, curhat sama Allah, jangan curhat sama manusia. Ada satu kisah terakhir ya. Ini biar kita, tapi ngomong biasa aja ya, artinya
dengan bahasa yang biasa karena Abi pengen biar kita sadar gitu loh. Karena setiap hari kita nggak sadar kita ini tergantung sama orang. Lurah, tentang mau calon, dihajar terus tuh lurah. Dewan ya. Oh dia mau nyalon dewan nih. Kondangan gak ada duit, ayo bayarin dewan. Nanti dewan punya duit, kalau dewan gak punya duit gimana nih, ayo. Bang Dewan, anak saya mau nikah nih. Kali ada 20 juta mah, 20 juta yang biasa. Jadi jangan ya. Ada satu kisah, ini berkenaan dengan dewan ya. Ada satu orang, dia punya hajat. Pokoknya dia butuh sesuatu. Akhirnya dia datang ke Amir, ya, ke raja atau pejabat, dewan gitu ya. Ketika dia datang ke raja, dia melihat raja sedang sujud, sedang doa, sedang tadarru, sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Akhirnya dalam hatinya dia ngomong begini, nah gue ngapain datang ke sini? Dia aja butuhnya sama yang lain, apa yang gue butuh sama dia? Gue datang ke sini mau minta sesuatu sama dia. Dia aja butuh sama yang lain, sama Allah. Ngapain gue butuh sama dia? Mendingan gue sama Allah. Tuh ngomong gitu, ngomong, diucapin sama dia tuh. Pas bangun rajanya dengar. Dipanggil salah satu ajudannya. Sini, ada apa, raja? Ini lu bagi, mohon maaf nih bahasa Betawi, karena Betawi. Ini lu bagi 10.000. 10.000, banyak banget. Ini lokasi yang tadi datang tuh. Yang ngasih, yang tadi ya raja berdoa kepadanya. Maksudnya Allah. Jadi bukan saya yang ngasih, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya disamperin ke rumahnya, dikasih, kaget langsung dia. Baru niat doang mau ke Allah udah datang. Apalagi benar-benar sujud begitu. Paham kira-kira? Jadi jangan gampang-gampang ya mengetuk pintu dewan. Jangan gampang-gampang mengetuk pintu calon lurah. Tapi gampang-gampang kita mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira paham ya? Jadi sekali lagi, kalau kita ada apa-apa, kita minta sama Allah, curhat sama Allah, pasti Allah kabulkan permintaan kita, karena kita adalah hambanya Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau pacar kita minta sama dia jam 12 malam, bang beliin batagor, dibeliin gak? Beliin. Sayang, ntar gue diputusin lagi. Dibeliin. Itu baru pacar. Sayangnya kalau ada yang beningan dikit, saya lupa sama yang ngomong. Tapi Allah Maha Penyayang ya. Cuma kita hanya gak tahu diri, gak pernah minta kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insyaAllah berkahnya majlis jadi orang kaya semuanya ya. Berkah hidupnya dunia dan akhirat. Kita doakan Mas Supriyadi beserta keluarga besarnya sehat walafiat, panjang umur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita pun yang sudah ikut membantu ini majelis, baik uangnya tadi kata Ustaz Supriyadi, baik berasnya, baik semuanya, masaknya ibu-ibu, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Kita baca Fatihah ya, sebelum betul salam, mudah-mudahan ngantuk. Buat Ibu Rina, ya, yang mana Ibu Rina? Ada. Ibu Rina Fitriani binti Bapak Halim. Oh, lengkap banget ya. Kita dari mudah-mudahan akikahnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Rina anaknya berapa, Bu? 15. Udah punya anak belum? Ibu Rina belum? Udah nikah belum? Nggak tahu, Ustaz mana? Ada. Ibu Rina masih cukup? Gitu. Kenapa Ustaz? Ini Ibu Rina apa Rina? Rina. Udah punya anak?
satu dia bingungin. Udah kita doain aja diberi nama hidupnya sehat walafiat ya, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja dari Habib, mudah-mudahan kita ridhonya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Besok masuk ada kajian lagi di Pangkalan ya, di tempat almarhum Ustaz Haji Andrian. Mohon kehadirannya ya, jika berkenan. Insyaallah penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.